Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pencadangan atas piutang usaha yang tidak tertagih. Sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi, estimasi, garis bawahin kata-kata estimasi, mengenai besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dibuat. Pada titik ini, dalam periode penjualan, karena perusahaan belum dapat mengetahui mana dari pelanggannya yang tidak bisa membayar, maka perusahaan tidak akan mengkredit atau menghapus piutang usahanya secara langsung. Satu hal yang perusahaan dapat prediksi adalah bahwa berdasarkan pengalaman masa lampau, garis bawahin kata-kata berdasarkan pengalaman masa lampau, selalu ada pelanggannya yang tidak bisa membayar. Namun, mengenai siapa pelanggannya dan berapa jumlah piutang yang macet, tentu saja baru akan dapat diketahui nanti secara pasti sampai pelanggan tertentu menyatakan tidak bisa membayar. Dengan menggunakan metode pencadangan atau allowance method, besarnya estimasi, garis bawahin kata-kata estimasi, besarnya estimasi atas beban piutang yang tidak dapat tertagih akan diakui atau dicatat dalam periode yang sama. Garis bawahin kata-kata dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung. Besarnya estimasi ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman masa lampau mengenai jumlah piutang usaha yang macet. Kebanyakan perusahaan besar menggunakan metode pencadangan untuk mengestimasi bagian dari piutang usahanya yang tidak dapat ditagih. Daripada perusahaan menentukan mana pelanggannya yang tidak bisa membayar, perusahaan lebih baik mengurangi jumlah piutang usahanya ke nilai bersih yang dapat direalisasi atau yang dikenal dengan istilah net realizable value. Perusahaan akan menentukan besarnya estimasi piutang tak tertagih ke dalam akun khusus yang dinamakan cadangan kredit macet atau yang dikenal dengan istilah allowance for bad debt atau bisa juga cadangan piutang ragu-ragu atau yang dikenal dengan istilah allowance for doubtful accounts atau cadangan piutang yang tidak dapat ditagih yang dikenal dengan istilah allowance for uncollectible accounts. Secara teoritis, jika besarnya estimasi atas piutang tak tertagih adalah akurat, maka akun cadangan ini seharusnya selalu mendekati angka 0. Akan tetapi, estimasi tidak pernah 0 karena perusahaan akan terus melakukan penjualan kredit dan membuat estimasi yang baru. Akun cadangan memiliki saldo normal di sebelah kredit, berlawanan dengan saldo normal piutang.
sehingga akun cadangan dianggap sebagai akun pengurang atau kontra account dari akun piutang usaha. Akun cadangan ini akan mengurangi jumlah bruto piutang ke nilai bersihnya yang dapat direalisasi. Untuk tujuan pembukuan, metode pencadangan diharuskan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karena metode pencadangan memenuhi atau sesuai dengan prinsip penandingan atau yang dikenal dengan istilah the matching principle, dan juga memenuhi atau sesuai dengan prinsip konservatisme atau yang dikenal dengan istilah the conservatism principle. Sehubungan dengan prinsip penandingan, besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih dicatat dalam periode yang sama. Garis bawain kata-kata dalam periode yang sama, sebagaimana pendapatan penjualan dicatat. Kemudian, sehubungan dengan prinsip konservatisme, piutang usaha dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang lebih realistis dan lebih rendah, sehingga mencerminkan dengan lebih baik jumlah piutang yang sesungguhnya dapat ditagih. Adapun ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Mendebet akun beban piutang yang tidak dapat ditagih dan mengkredit akun cadangan piutang yang tidak dapat ditagih. Nantinya, begitu perusahaan mendapati bahwa ada pelanggan tertentu yang tidak bisa membayar, maka ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat penghapusan piutang atas pelanggan aktual tersebut adalah sebagai berikut. Mendebet akun cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan mengkredit akun piutang usaha untuk Tuan Y. Kadangkala, setelah perusahaan menghapus piutang usahanya atas pelanggan tertentu, kemudian ternyata pelanggan tertentunya tersebut beritikat baik dengan membayar sebagian uang. Dalam hal ini, untuk mencatat perolehan kembali atas sebagian dari piutangnya yang telah dihapus, perusahaan pertama kali harus membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat tadi, tetapi hanya sebesar jumlah yang perusahaan dapat tagih kembali, dan lalu mencatat hasil penagihan tersebut. Jurnalnya adalah mendebet akun piutang usaha atas Tuan Y dan mengkredit akun cadangan piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian jurnal berikutnya adalah mendebet akun kas dan mengkredit akun piutang usaha atas Tuan Y. Pada dasarnya, ada dua cara yang biasanya dipakai untuk menentukan besarnya estimasi yang layak atas jumlah piutang tak tertagih, yaitu yang pertama adalah sebesar persentase tertentu dari jumlah
penjualan. Cara ini dinamakan sebagai metode laporan laba rugi atau income statement method. Berdasarkan pada data historis, sebuah persentase tertentu dari total penjualan atau total penjualan kredit ditentukan dan digunakan untuk menghitung besarnya estimasi beban kredit macet. Metode ini fokus pada penandingan yang layak atas beban piutang tak tertagih terhadap besarnya pendapatan penjualan terkait. Dengan cara atau metode ini, besarnya cadangan piutang tak tertagih yang ada pada awal periode tidaklah diperhitungkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian yang akan dibuat pada setiap akhir periode berjalan untuk mencatat besarnya estimasi beban kredit macet selama periode. Ingat kembali bahwa akun pendapatan penjualan merupakan akun sementara atau yang dikenal dengan istilah temporary account atau nominal account, yang dimana akun pendapatan penjualan ini akan ditutup saldonya pada setiap akhir periode dan tidak akan dibawa sebagai besarnya penjualan untuk laporan laba rugi periode mendatang. Oleh karena itu, jika besarnya estimasi beban kredit macet untuk periode berjalan ditetapkan sebesar persentase tertentu dari jumlah penjualan yang telah terjadi sepanjang periode berjalan, maka besarnya estimasi beban kredit macet akan langsung dihitung dengan cara mengalihkan persentase tertentu tersebut dengan jumlah penjualan yang terjadi, tanpa harus memperhitungkan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang ada di laporan posisi keuangan pada awal periode berjalan. Sehingga cara ini dinamakan sebagai metode laporan laba rugi. Setelah ayat jurnal penyesuaian dibuat, maka sekarang besarnya saldo akhir dari akun cadangan piutang tak tertagih yang akan muncul di laporan posisi keuangan adalah sebesar saldo awal cadangan piutang tak tertagih ditambah dengan besarnya estimasi beban kredit macet untuk periode berjalan. Kemudian, cara atau metode yang kedua yang biasa dipakai untuk menentukan besarnya estimasi yang layak atas jumlah piutang tak tertagih adalah sebesar persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Pada dasarnya, cara yang kedua ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersihnya yang dapat direalisasi, yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Atau dengan kata lain, cara ini fokus pada penentuan figur piutang usaha yang secara nyata benar-benar dapat ditagih. Cara ini sendiri dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu
bisa berdasarkan pada persentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha, atau bisa juga berdasarkan pada klasifikasi atau pengelompokan umur piutang. Berdasarkan data historis, sebuah persentase tertentu dari jumlah piutang usaha ditentukan dan kemudian digunakan untuk menghitung besarnya estimasi. Besarnya estimasi ini akan menjadi saldo akhir akun cadangan piutang tak tertagih. Dengan menggunakan metode saldo akhir piutang, persentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditentukan. Saldo awal akun cadangan piutang tak tertagih lalu akan disesuaikan besarnya melalui ayat jurnal penyesuaian agar supaya menghasilkan saldo akhir yang nilainya sama dengan hasil persentase ini. Sedangkan dengan menggunakan metode umur piutang, pertama kali piutang usaha akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan pada masing-masing karakteristik umurnya, yang berarti adanya pengelompokan piutang usaha ke dalam kategori yang berdasarkan atas tanggal jatuh temponya piutang. Karakteristik umur piutang di sini dapat diklasifikasikan menjadi belum jatuh tempo, kemudian telah jatuh tempo 1 hingga 30 hari, kemudian telah jatuh tempo 31 hingga 60 hari, kemudian telah jatuh tempo 61 hingga 90 hari, kemudian telah jatuh tempo 91 hingga 180 hari, kemudian telah jatuh tempo 181 hingga 365 hari, dan telah jatuh tempo di atas 365 hari. Lamanya umur piutang yang telah jatuh tempo ini merupakan lamanya hari mulai saat piutang tersebut jatuh tempo hingga laporan umur piutang atau aging schedule disiapkan. Berdasarkan umur piutang, piutang yang sudah lama beredar atau sudah lama jatuh tempo sangat kecil kemungkinannya untuk dapat ditagih. Dengan menggunakan metode umur piutang, estimasi secara terpisah atas persentase piutang usaha yang tidak dapat ditagih diterapkan ke masing-masing kelompok umur. Jadi, dalam hal ini, persentase yang berbeda, garis bawahin kata-kata persentase yang berbeda akan diterapkan atas kelompok umur yang berbeda pula. Setelah persentase yang berbeda diterapkan untuk masing-masing kelompok umur, lalu masing-masing hasilnya tersebut akan dijumlahkan secara bersama-sama untuk menentukan total estimasi.
Dengan menggunakan metode umur piutang, seperti halnya metode saldo akhir piutang, saldo awal dari akun cadangan piutang tak tertagih haruslah disesuaikan melalui ayat jurnal penyesuaian agar supaya menghasilkan saldo akhir yang besarnya sama dengan total estimasi. Ayat jurnal penyesuaian akan dibuat sebesar selisih antara besarnya total estimasi dengan saldo awal akun cadangan piutang tak tertagih. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai metode pencadangan atas piutang usaha yang tidak tertagih. Semoga dapat memberikan manfaat. Salam sukses.